Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, salah satu ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Ayumi, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Safira, Hadir. ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bisa disiapkan alat tulisnya? Bisa, Bu. Siap, Bu. Nah, hari ini kita memasuki bab matriks. Mungkin ada yang udah baca sebelumnya di rumah apa itu matriks, bagaimana bentuk matriks? Belum. Jadi di sini Ibu mau menginformasikan bahwa matriks ini bisa digunakan untuk bab selanjutnya, yaitu bab transformasi linear nanti di bab 9. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang ingin terjun di bidang pendidikan, di bidang ekonomi nanti konsep matriks ini dapat digunakan untuk menganalisis data statistika ataupun untuk proses penyelidikan. Paham? Paham. Jadi hari ini disimak baik-baik ya pembelajarannya. Ya, Bu. Nah, Ibu di sini punya tabel harga karcis. Harga karcis untuk anak-anak itu di sini 5.000. Untuk dewasa di sini 15.000. Hari biasanya 3.000 dan yang dewasa 10.000. Nah, data ini itu dapat disajikan kembali tanpa bentuk tabelnya. Bagaimana caranya? Dengan dimasukkan ke susunan bilangan seperti ini. Atau bisa juga dengan kurung biasa. Tahu ini kurung apa namanya? Belum. Ini tuh namanya kurung siku. Kalau yang sebelah sini apa? Kurung biasa. biasa. Sampai sini paham? Paham. Bisa ditulis dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai nulis ya? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Ya. Nah, dalam matriks itu ada yang disebut dengan baris, ada yang disebut dengan kolom. Ini, yang ini, itu disebut dengan baris 1. Sedangkan yang bawah berarti baris 2. Nah, terus yang kolom yang mana? Kolom itu
disebut dengan kolom 1, dan yang ini disebut dengan kolom 2. Jadi bentuk dari susunan bilangan tersebut mempunyai 2 baris dan 2 baris dan 2 kolom. Mau ditulis dulu? Iya. Sudah selesai menulis ya? Sudah. Ibu hapus ya. Siap. Nah, dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari matriks adalah susunan bilangan atau angka yang mengikuti, jelas nggak tulisannya? Yes. Mengikuti aturan baris dan kolom. Nah, susunan tersebut terletak pada kurung siku atau seperti ini atau kurung biasa. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan atau angka yang mengikuti aturan baris dan kolom, dan susunan tersebut terletak pada kurung siku atau kurung biasa. Nah, untuk nama dari matriks itu sendiri ditulis dengan huruf kapital seperti matriks A atau matriks B atau matriks C dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditulis dulu. Sudah selesai? Sudah. Izin menghapus ya. Nah, bentuk matriks secara umum itu bisa ditulis menjadi secara umum matriks itu dapat ditulis seperti ini. Jadi keterangannya A itu sebagai apa tadi? Nama dari matriks. Nah, yang M kali N itu kita sebut dengan ordo. Ordo itu adalah menyatakan banyaknya kelihatan nggak tulisannya? Enggak. Menyatakan banyaknya baris sebanyak M dan banyaknya
kolom sebanyak M. Sedangkan A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1M kita sebut dengan AIJ, yaitu entry atau elemen atau anggota dari matriks A yang berada di baris ke-I dan kolom ke-J, di mana I itu sama dengan 1, 2, 3 sampai ke M dan J itu 1, 2, 3 sampai ke M. Jadi kalau A11 berarti matriks itu terletak pada baris 1 dan kolom 1. Begitu juga dengan A21 berarti matriks itu anggota matriksnya terletak pada baris ke-2, kolomnya 1. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ditulis dulu. Ya. Sudah selesai menulisnya? Ya. Gua hapus ya. Selanjutnya, contoh. Matriks A itu mempunyai 0. Nah, coba ada berapa ordonya? M kali N. Tadi M itu menyatakan apa? Baris. Baris itu yang mana? Ini baris. Ini baris 1. Ini baris 2. Ini baris 3. Berarti kolomnya ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Berarti barisnya 3, kolomnya juga ada 3. Berarti 3 kali 3. Paham? Terus lanjut ke elemen atau anggota yang ada di dalamnya. Di sini misal ditanyakan A13. Artinya apa? Anggota dari matriks A yang berada pada baris 1 dan kolom ketiga. Baris 1 dan kolom ketiga. Berarti ini ya, 2. Selanjutnya ada transpose matriks. Transpose matriks itu disimbolkan dengan A ini sebagai matriks ya, jadi sembarang mau A, B, C, tapi di sini dicirikan dengan huruf T. Itu artinya transpose matriks dari matriks A. Nah, apa sih transpose dari matriks A? Adalah menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya, yaitu kolom menjadi baris. Jadi kalau di sini matriks A itu A berordo M kali N, maka transposnya adalah berordo M kali M. Ini
Misal yang contoh ini kan dia berordo 3 kali 3, berarti A transposnya juga berordo 3 kali 3 juga karena sama ya. Berarti yang baris ini ditukar menjadi kolom. Jadinya 0, 3, 2. Terus baris yang kedua jadi kolom kedua 5, 4, 3. Baris ketiganya jadi 2, 5, 1. Nah, ini yang disebut dengan transpos dari matriks A. Gitu? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ditulis dulu. Sudah selesai tulis ya? Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari matriks. Jenis-jenis dari matriks ini ada 8. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris ini mempunyai bentuk memiliki satu baris dan banyak M kolom. Jadi kolomnya itu tak terhingga, tapi dia hanya punya satu baris. Contohnya 1, 2, 3. Ini disebut dengan matriks baris. Dia kan matriksnya mempunyai barisnya 1 dan kolomnya ada 3. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris. Jadi memiliki M baris dan 1 kolom. Contohnya 1, 2, 3. Kolomnya hanya 1 tetapi memiliki tak terhingga baris. Berarti kalau di contoh ini kolomnya 1, barisnya ada 3. Terus yang ketiga ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini memiliki baris yang tidak sama dengan kolom. Contohnya ini berarti matriks ini mempunyai berapa baris? 1, 2. Nah, N-nya atau kolomnya mempunyai 1, 2, 3. Jadi matriksnya itu berordo 2 kali 3. Ini disebut dengan matriks persegi panjang karena jumlah barisnya itu tidak sama dengan jumlah kolom. Silahkan ditulis dulu. Yang keempat itu ada matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi ini jumlah baris itu sama dengan kolom. Berarti contohnya matriks ini itu mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Jadi matriks ini berordo 2 kali 2 atau biasanya disebut dengan N kali M. Gitu. Selanjutnya matriks
dinamakan dengan diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama itu kita tarik dari kiri atas ke kiri bawah. Ini disebut dengan diagonal utama. Sedangkan dari kiri bawah ke kanan atas itu disebut dengan diagonal samping. Nah, selanjutnya matriks segitiga. Matriks segitiga ini adalah matriks persegi di mana di atas diagonal utama, di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Contohnya nah, ini kan ini tuh diagonal utamanya kan ini. Maaf ya tulisannya berantakan. Dan diagonal utama yang kedua yang ini. Nah, matriks itu disebut dengan matriks segitiga atau matriks segitiga itu ketika di atas diagonal utamanya yang ini nolnya itu kan dia membentuk segitiga. Nah, dia itu disebut dengan matriks segitiga karena di bawah atau di atas diagonal utama itu nilainya 0. Silahkan dicatat dulu. Sudah? Ya. Lanjut ke 6. Itu ada yang namanya matriks diagonal. Nah, tadi kan matriks segitiga itu ketika dia di atasnya diagonal utama atau di bawahnya diagonal utama itu kan bernilai 0. Nah, kalau misalnya matriks diagonal itu keduanya itu bernilai 0. Contohnya jadi yang dilihat adalah diagonal utamanya, di atasnya itu 0 dan di bawahnya itu 0. Ini disebut dengan matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas itu dia itu hanya memuat nilai 1 dan 0. Nah, pada diagonal utamanya itu bernilai positif 1. Jadi contohnya 1, 1, 1, 0. Diagonal utamanya ini bernilai 1 dan yang lainnya itu 0. Itu disebut dengan matriks identitas. Selanjutnya yang terakhir ada matriks 0. Nah, kalau matriks 0 ini semua anggotanya itu bernilai 0. Ada matriks 0, 0, 0, 0. Nah, ini tuh disebut dengan matriks 0. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ini udah ditulis semuanya?
ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ayu, Anissa, sama Safira jadi satu kelompok. Lalu di sini ada lembar permasalahan. Nanti diisi di belakang sendiri, nanti ada jawabannya. Lembar jawabannya nanti ini tuh waktunya 30 menit. Gitu ya. Silahkan dikerjakan. Bu, mau tanya. Iya, tanya apa? Ini tinggi badan saya berapa tanya, aku lupa. Ya udah diisi seadanya aja. Ngarang juga nggak apa-apa. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ayu Mika Milaryadi, Saya Anissa Rahmawati. Ya, saya Sandra Febriana. akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, saya akan menulis tabel nomor 2. Ya, ini jawaban nomor 2, A dan B. Saya tentukanlah banyaknya baris dan kolom pada matriks yang Anda peroleh. Banyaknya baris 4, banyaknya kolom 4. D. Tentukanlah elemen-elemen pada baris pertama. Elemen baris pertama 70, 80, 85, 90. Tentukanlah elemen-elemen pada baris ketiga. Elemen baris ketiga 80, 85, 80, 90. Tentukanlah elemen-elemen pada kolom pertama. Elemen kolom pertama 70, 78, 80, 70. Tentukanlah elemen-elemen pada kolom ketiga. Elemen kolom ketiga 85, 85, 80, 80. Tentukanlah elemen pada baris kedua kolom ketiga. Elemen baris kedua kolom ketiga 85.
3, tentukan banyaknya baris. Banyaknya baris ada 3. Yang B, banyaknya kolom ada 3. Yang C, ordo 3 kali 3. Yang D, letak masing-masing elemen. 3 terletak pada baris 1 kolom 1. 1 terletak pada baris 2 kolom 1. 9 terletak pada baris 3 kolom 1. 2 terletak pada baris 1 kolom 2. 12 terletak pada baris 2 kolom 2. 6 terletak pada baris 3 kolom 2. 4 terletak pada baris 1 kolom 3. 5 terletak pada baris 2 kolom 3. 10 terletak pada baris 3 kolom 3. Selanjutnya, nomor 4, berikan contoh dari setiap matriks berikut. Saya akan tuliskan. Selanjutnya, nomor 5, tentukan jenis dari matriks dan berikan alasan. Yang A yaitu jenis matriksnya identitas. Alasannya karena semua elemen pada diagonal utamanya bernilai positif 1 dan elemen yang lainnya bernilai 0. Yang B, jenis matriksnya adalah matriks segitiga. Alasannya karena matriks persegi berordo 4 kali 4 dengan entry-entry matriks di atas diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Selanjutnya, nomor 6, tentukan transpos dari matriks di bawah ini. Saya akan tuliskan jawabannya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan semuanya. Dari hasil diskusi kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu. Ya, silakan. Belum mudah yang ordo-ordo. Oh, yang ordo. Ordo itu tadi apa penjelasannya? Ordo. Ordo itu kan M kali N. M itu banyaknya Baris. banyaknya baris, dan N itu banyaknya kolom. Jadi misalnya di sini nih yang soal nomor 6. Ini banyaknya baris berapa? 1, 2, 3. Nah, banyaknya kolom ada 1 dan ada 2. Jadi matriks yang di poin A ini berordo 3 dikali 2 karena mempunyai baris sebanyak 3, kolomnya sebanyak 2. Terus yang B, ada berapa barisnya? 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti berordo 3 kali 3. Begitu, Ayu? Ya, Paham? paham. Ya. Selanjutnya hapus ya. Ya. Ya, jadi itu tadi materi kita hari ini. Tadi ada apa aja? Kita membahas tentang definisi matriks. Yang kedua ada jenis-jenis Matriks. ya. Yang ketiga ada transpos matriks. Nah, coba definisinya tadi apa aja? Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, susunan bilangan atau angka. Yang kedua, baris menurut baris dan kolom. Yang ketiga, ada tanda kurung siku atau kurung kurung biasa. Nah, untuk jenis-jenisnya tadi ada 8.
misalkan yang pertama matriks baris, yang kedua matriks kolom, yang ketiga matriks persegi, yang keempat matriks persegi panjang, yang kelima matriks segitiga, yang keenam matriks identitas, yang keenam matriks diagonal, yang ketujuh matriks nol. Lalu ke transpos matriks. Kalau transformasi itu dilambangkan dengan T. Iya, ada T-nya. Berarti ini adalah transpos dari matriks A. Bagaimana cara mengerjakannya? Menukar baris menjadi kolom. Itu namanya transpos matriks. Sampai sini paham? Paham. Ya, untuk pembahasan kita hari ini, materi hari ini sudah cukup ya. Untuk materi selanjutnya nanti anak-anak mempelajari materi tentang operasi pada matriks. Jadi materi yang hari ini jangan dilupakan karena masih berkelanjutan untuk materi yang selanjutnya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga hari ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.